Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Di tempat berbeda, Arum dan Kalandra baru meninggalkan rumah makan yang mereka kunjungi. Aidan masih menempel kepada Kalandra, sementara Kalandra selalu ingin menempel kepada mamaknya Aidan. Kini saja, Kalandra terus menggandeng Arum hingga ia hanya mengemban Aidan menggunakan satu tangan. Dan sesuai jadwal, mereka memang akan langsung ke rumah Arum, merobohkan rumah Arum. Widi, aku sudah dapat teguran tegas dari kabupaten, Mbak. Tolong, jangan bikin aku kehilangan semua ini. Aku punya 3 anak, dan suamiku sekeluarga sangat bergantung kepadaku. Tolong banget, Mbak, jangan. Rumah juga tolong jangan dibongkar meski di sini sudah ada 1 kato. Warga juga sudah berkumpul, tapi belum datangnya Mbak membuatku makin berharap acaranya enggak jadi. Mbak Arum, ini aku dan Mas Kala lagi di jalan mau ke sana. Aidan masih sumeng dan aku yakin kamu tahu. Jadi andai mau langsung bongkar sekarang ya sudah dibongkar saja. Semuanya sudah aku bayar, tinggal kosongkan saja. Widi, Mbak, kamu tega banget ih. Kalau aku sampai diceraikan Agus gimana? Mbak Arum, alhamdulillah kalau gitu. Berarti kamu bebas dari benalu berkedok suami. Mbak Arum, kalau dia tetap enggak mau tanggung jawab, kalau dia tetap enggak mau kerja dan apa serba andalin bahkan nyalahin kamu, ceraikan dia. Pisah, jangan bodoh. Widi, aku sayang banget ke Agus, Mbak. Mbak Arum, sayang tak. Sayangmu enggak akan bisa bikin kehidupanmu lebih baik. Melek, anakmu ada 3 masih kecil-kecil. Lah kok masih mikir sayang suami kalau suami saja belas enggak mau urus kalian. Widi, kalau Agus sampai menceraikan aku, Mbak beneran harus tanggung jawab. Mbak Arum, aku lu kepala kalian biar otak kalian sama-sama bisa mikir dengan baik. Baru berkomunikasi lewat Arum sudah emosi. Namun jujur, Arum sangat penasaran, akan tinggal di mana si Widi setelah rumah itu dirobohkan. Jangan bilang kalau Widi belum beresin barangnya, atau parahnya, malah menyempil ke rumah mamak, walau aku sudah bikin rumah mamak semungil mungkin, pikir Arum. Seperti yang Arum khawatirkan, Widi sungguh memboyong semuanya termasuk barang-barang mertua dan adik iparnya di ruang santai rumah Ibu Rusmini yang sudah jadi. Di rumah semi permanen yang hanya ada 1 kamar, dapur, dan sebuah ruang bersantai lengkap dengan kamar mandi di dalamnya itu menjadi mirip gudang saking penuhnya oleh barang satu warga. Kamu ya? Arum emosi. Mamak izinin aku tinggal di sini. Tepis Widi sambil mengemban anak terkecilnya dan kiranya masih berusia 6 bulan. Keluarin barang kalian dari rumah mamak. Aku bikin rumah ini beneran buat mamak seberapapun jahat mamak kepadaku. Cepat keluarin semua barang-barang kalian. Arum benar-benar memberikan peringatan terakhir. Ibu Rusmini yang sengaja menghampiri Arum berkata, "Sudah Rum, enggak apa-apa. Biar Widi sama keluarganya di sini juga. Daripada ujungnya buat sempit-sempitan lagi. Mending rumah barunya juga dirobohin sekalian." Sergah Arum buru-buru menarik tangan kanannya yang ditahan sang mamak. Kalau cara mamak tetap begini, yang ada mamak malah menghancurkan kehidupan Widi. Mamak harus bisa bedain mana yang sayang mana yang malah merusak, dong. Kemudian, fokus perhatian Arum teralih kepada Agus yang tengah duduk santai di tikar karakter sambil menikmati rokok dan juga kopi hitamnya. Di tikar tersebut, Agus tak hanya santai sendiri. Karena Agus ditemani kedua anaknya, orang tuanya, dan juga sang adik. Mereka kompak duduk santai, padahal di luar sudah banyak warga siap bekerja sama untuk merobohkan rumah. Tentu, Arum tidak bisa untuk tidak marah. Hei, Gus, enggak tahu diri kamu ya, enggak mikir. Dikasih kesempatan sekaligus situasi seperti ini bukannya memperbaiki diri. Kamu malah mengancam Widi akan menceraikannya andai Widi enggak mau ngehidupin kamu lagi. Kalau gitu caranya, pergi saja kamu, enggak usah dekat Widi lagi. Sudah hidup numpang, kok berani-beraninya mengancam. Sudah kalian cerai saja kalau enggak ada biaya buat bayar perceraiannya. Nanti aku yang bayarin, yang penting kalian resmi cerai. Arum yang tidak mengemban Aidan sungguh menghampiri, mengusir Agus dan memaksa pria itu pergi. Karena Agus tak mau pergi juga dan Widi sampai histeris membela, Arum meminta warga membantunya. Dan Widi bersama keluarga suaminya sungguh diusir keluar,
Barang mereka ditaruh di luar rumah Ibu Rusmini yang rencananya lantainya juga akan sampai di keramik. Urus keluargamu, muak Arum kepada Agus. Melek matamu, buka otak sama hati kamu. Disekolahin tinggi, enggak guna. Lihat anak-anakmu, lanjut Arum. Orang tua Agus termasuk adiknya juga sampai ia semprot, saking gregetannya. Rumah orang tua Arum tak serta-merta dirobohkan. Semua yang masih bisa dipakai semacam genteng dan juga asbes, diturunkan oleh warga. Termasuk pintu dan kusennya, nantinya boleh diambil cuma-cuma oleh warga. Sepanjang pembongkaran, Arum dengan tegar memeluk Widi, mendekap erat sang adik yang sampai menangis meraung-raung. Arum tahu, alasan Widi begitu bukan karena rumah mereka yang akhirnya dibongkar, melainkan karena adiknya itu takut dicerai. Di tengah suasana yang mendung, warga bergotong royong tanpa kendala berarti. Malah Agus dan keluarganya yang tampak tak terima rumah yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat tinggal mereka malah dibongkar. Kalau aku sampai beneran cerai bagaimana, Mbak? Anakku 3 masih kecil. Widi terisak pedih dalam dekapan Arum. Itu jauh lebih baik daripada kamu punya suami, tapi dijadikan sapi perah. Iya, kalau suami kamu yang pengangguran sukses itu mau bantu. Lah wong kerjaannya cuma ngukurin kasur, tidur, atau ngukurin jalan-jalan. Orang gila aja pintar suruh gitu, dijawab Arum masih emosi. Selama ini yang urus semuanya kalau kamu lagi ngajar, mamak kan? Ketiga anak kamu juga tetap mamak yang walau suami kamu dan keluarganya selalu di rumah. Beres rumah, masak, juga kalau bukan kamu yang lakuin, mamak yang urus. Suami kamu sama keluarganya ngapain? Kalau menerus begitu, yang ada kamu tua penyakitan terus mati, dia senang-senang nikah lagi dan anak-anakmu enggak diurusin, lanjut Arum. Sekarang semuanya terserah kamu, namun tentu saja, masa depan kamu apalagi anak-anak kamu, sangat tergantung ke kamu. Kalau dia enggak mau berubah, ceraikan saja. Kamu cukup urus 3 anak kamu. Kamu fokus kerja, dan mama pun cukup bantu kamu urus anak-anak, enggak harus urus keluarga suami kamu yang enggak tahu diri itu. Lah wong kopi sama udut, rokok, juga dari uang kamu kok. Mending pakai uang kamu buat modal usaha dan bisa jadi bekal masa depan, daripada pakai uang kamu buat menghidupi orang yang enggak ada timbal baliknya ke kamu. Lah wong melihara ayam apa kambing saja bisa bikin kita kaya, atau seenggaknya kasih pemasukan. Kalau gitu caranya, suruh sekalian ngepet saja si Agus biar lebih berguna dan bisa kasih kamu penghasilan, lanjut Arum. Kalandra yang sedari awal diam, mendadak menahan tawanya lantaran Arum menyarankan Agus untuk ngepet atau itu menjalani ritual pesugihan asal Agus bisa berguna sekaligus menghasilkan. Perceraian enggak akan bikin dunia kamu kiamat asal kamu pakai otak kamu buat hidup lebih maju. Mbak yang hanya lulus SMP saja bisa, masa iya kamu yang sarjana dan sampai jadi guru? Enggak, lanjut Arum. Mbak enggak bisa gitu, dong. Kalau cara Mbak gini, Mbak sama saja menghancurkan rumah tangga orang, protes Agus yang sedari awal tetap di sana, padahal barang-barangnya sudah dikeluarkan dari rumah baru Ibu Rusmini. Kamu boleh ngomong begitu kalau kamu ada usaha. Aku pun enggak bakalan begini kalau kamu enggak kebangetan. Jangankan didik istri, kasih nafkah pun enggak. Kamu cuma lontang-lantung enggak jelas. Pergi melamar kerja berhari-hari enggak balik, dan kasih kabar kalau butuh duit. Selalu gitu, kan? Sekadar duit buat makan sama pulang saja sampai ditransfer dari Widi. Seperti yang tadi aku katakan, memelihara ayam sama ternak lagi menghasilkan. Lah kamu cuma bisa kasih anak, kucing di jalan saja pinter. Sekarang kamu berani protes begitu, atas dasar apa? Arum makin mengomel. Semacam kepastian kamu mau berubah atau enggaknya saja, kamu enggak bisa kasih. Sekarang begini, kalau kamu memang tetap enggak mau berubah, ceraikan Widi. Cukup talak, nanti aku yang modalin buat beresin. Agus menghela napas dalam kemudian merapatkan jaraknya kepada Arum. Tampang yang sangat menantang. Kamu begitu ngotot membuat kami bercerai karena kamu naksir berat ke aku biar kamu bisa secepatnya sama aku apa gimana, Mbak? Mendengar itu, tak hanya Arum yang langsung emosi. Karena Kalandra juga langsung maju. Namun karena Arum sudah langsung melepas sandal kanannya kemudian menghantamkannya sekuat tenaga ke wajah sekaligus kepala Agus, Kalandra sengaja menunda emosinya, menunggu giliran. Melek mata kamu,
Calon suamiku jauh lebih segalanya daripada kamu. Bahkan andai aku enggak sama dia, sekadar lirik kamu saja aku enggak sudi. Kamu juga melek, Di. Kembas saja dia berani, apalagi ke wanita lain yang enggak kamu tahu. Atau malah pas alasan lamar kerja ke kota. Jangan dia sudah nyeleweng. Arum sungguh ingin mengamuk, apalagi di sebelahnya, Widi malah langsung nangis kejer. Mamak juga melek, Mak. Mending Widi jadi janda terus dapat laki waras bertanggung jawab daripada punya suami yang ganteng aja pas-pasan tapi sok ganteng, lanjut Arum. Acara hari ini berakhir dengan Widi yang lebih memilih bercerai karena Agus saja langsung minggat bersama orang tua dan juga adiknya. Adik Agus itu laki dan usianya hanya 1 tahun lebih muda dari Widi. Namun dari semuanya, benar-benar tidak ada yang bekerja atau sekadar bantu-bantu. Sebagian barang Agus memang masih ditinggal, tapi sengaja Arum buang, ratakan di lubang penampung sampah. Ini jauh lebih baik, sih. Sumpah, ini beneran jauh lebih baik, batin Arum. Rumah orang tua Arum telah rata dengan tanah. Yang tidak bisa diselamatkan sengaja diratakan ke sebelah pondasi rumah, hingga keadaan di sana langsung rata sekaligus rapi. Mengamati suasana sekitar, Arum sama sekali tidak menemukan kenangan indah. Semuanya hanya dipenuhi siksaan sekaligus ketidakadilan. Dari kecil ia sudah terbiasa dibentak, dimarahi, bahkan diamuk oleh sang mamak maupun almarhum sang bapak. Meski paling sering, yang melakukan itu sang mamak. Wanita itu selalu menggunakan kayu bayar khususnya papa pohon kelapa untuk menghajar Arum kecil, hingga bocah yang sangat kurus dan penuh koreng itu lemas. Jangankan memohon ampun, menangis saja, Arum kecil tak lagi bisa. Saat seperti itu, Arum akan dicomot, dibawa kabur oleh tetangga untuk diobati sekaligus diberi makan. Sebenarnya warga termasuk aparat desa sudah kerap mengingatkan. Bahkan dulu, Ibu Rusmini sempat merasakan dinginnya tinggal di balik jeruji besi selama 1 bulan, di kabupaten karena ulahnya kepada Arum. Namun, mungkin karena efek sudah telanjur menjadi watak sekaligus budaya, kebiasaan tersebut sangat sulit berubah. Jadi, alasan kini Arum mendadak menangis, tentu bukan karena ia menyesal telah merobohkan rumahnya hingga suasana di sana tampak sangat padang dan benar-benar luas. Meski jujur, Arum menyesal kenapa rumah sampai harua dirobohkan hanya untuk membuat penghuninya sadar. Alasan Arum menangis, murni karena wanita cantik itu merasa sangat sedih dengan nasibnya di masa lalu. Masa lalu yang kerap membuat Arum ragu bahkan takut. Arum takut tumbuh di lingkungan keras dan sangat krisis kepedulian, membuatnya akan menciptakan lingkungan serupa untuk Aidan. Meski tentu saja, sampai sekarang ia masih bisa menjaga semua itu agar Aidan tak sampai mengikuti jejaknya, merasakan masa yang lebih pantas disebut mimpi buruk. Sore nyaris petang, Arum dan Kalandra juga berangsur pamit. Semuanya sudah beres dan di sana juga sampai langsung diadakan syukuran. Widi juga tampak jauh lebih bisa menerima kenyataan. Widi langsung cekatan mengurus ketiga anaknya. Walau tampak sangat berat, Widi juga sudah mulai mau berkomunikasi layak dengan Arum. Begitu juga dengan Ibu Rusmini yang tampak sangat patuh kepada Arum. Aku punya banyak mata. Kalau ada apa-apa, mereka pasti bantu. Asal kalian juga jadi tetangga yang umum. Kalau Agus sampai datang macam-macam, mereka juga siap gebukin tuh orang biar otaknya balik lempeng, ucap Arum sambil menatap Widi yang membawa ketiga anaknya, ditemani Ibu Rusmini. Kelimanya melepasnya hingga depan mobil Kalandra. Karena Widi kembali menangis dan terisak sangat rapuh, Arum yang masih belum mengurus Aidan karena bocah itu masih menempel nyaman kepada Kalandra, berangsur memberi sang adik pelukan. Bangkit, Di, kamu boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Kamu juga boleh sedih, tapi jangan lama-lama juga. Toh buat apa kamu nangisin laki-laki enggak berguna kayak Agus? Fokus ke lembaran baru kamu, anak-anak kamu butuh kamu. Mungkin apa yang aku lakukan terbilang kejam. Namun percayalah, setelah nanti otak kamu waras, kamu pasti akan berterima kasih. Mamak juga, kalau Mamak benar sayang Widi, Mamak harus bantu Widi lepas dari orang-orang seperti Agus. Setelah Widi dan Ibu Rusmini kompak mengangguk paham, keduanya kompak meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih. Arum benar pergi. Arum pergi setelah sebelumnya juga sampai memeluk ketiga anak-anak Widi, satu persatu. Arum juga sampai memberikan sejumlah uang kepada ketiganya.
Gerimis mengguyur bertepatan dengan mobil Kalandra yang perlahan pergi dari sana. Widi dan Ibu Rusmini pun bergegas masuk ke dalam rumah yang walau ukurannya hanya seperempat rumah sebelumnya, mereka yakini akan jauh lebih berkah. Di dalam mobil, Kalandra yang tak lagi membantu Aidan, berangsur menggunakan tangan kirinya untuk mengelus kepala Arum penuh sayang. Kamu tahu, alasanku sayang banget ke kamu, karena kamu memang sangat beda dari yang lain. Kamu selalu bisa menempatkan diri. Walau kadang aku syok, kamu yang kelihatan pendiam banget dan lihat wajah kamu saja adem, kok bisa lebih menyeramkan dari calon arang, ucap Kalandra. Ketika akhirnya tatapan mereka bertemu, Arum langsung meringis memasang wajah tak berdosa. Tapi asli, Mas, aku beneran sedih banget. Lagi ingat yang dulu. Sambil menahan senyumnya, Kalandra berkata, enggak apa, kamu kan manusia, bukan calon arang. Normal kalau kamu sedih, yang penting jangan lama-lama. Tapi kan calon arang itu manusia juga loh Mas. Kalau enggak salah, dia semacam dukun sakti gitu, kan? Masa iya Mas menyamakanku dengan dukun sakti, rengek Arum. Kalandra tertawa, untung saja Aidan tidak bangun. Kamu bahkan lebih sakti dari dukun sakti, yang buktinya kamu bisa dengan mudah bikin aku sayang banget ke kamu, kan? Ya ampun, Arum langsung kikuk dan susah payah menahan senyumnya. Meski Arum sadar Kalandra sedang merayunya, pada kenyataannya hatinya memang langsung tersentuh. Rayuan barusan sudah langsung membuatnya berbunga-bunga. Ia menjadi sibuk tersipu sekaligus kesulitan mengakhirinya. Buat yang tadi itu, yang kamu nyaranin Agus buat ngepet, jujur, aku enggak sepenuhnya setuju, ucap Kalandra ketika akhirnya mereka sampai di tempat parkir bagian depan rumah sakit. Ia baru saja mematikan mesin mobilnya. Arum yang jujur saja merasa sangat lelah karena setengah hari ini sibuk marah, menatap bingung Kalandra. Ya ampun Mas, itu kan hanya perumpamaan. Yang namanya marahkan mulut pasti asal ngomong juga, apalagi yang dimarahi sekelas Agus. Kalandra tertawa kecil kemudian menatap Arum sambil menarik kunci mobilnya. Kalau Agus dan Widi beneran ngepet, gimana? Mendengar itu, Arum langsung syok. Ya ampun, ucapnya yang juga sampai sesak napas saking tak habis pikirnya, andai apa yang Kalandra khawatirkan, benar terjadi. Andai itu sampai terjadi, aku sirep, aku matiin lilinnya biar pas beraksi, ketangkep tuh si Agusnya. Heran, masa ia beneran mau ngepet? Berbeda dengan Arum, Kalandra justru makin asyik tertawa. Aku ya greget, tapi ya lucu juga. Kamunya kalau lagi marah malah nyerocosnya jadi lawak. Kalandra mengangguk, tapi syukurlah, Agus sudah pergi. Moga setelah ini, Widi sama Mamak bisa hidup lebih baik lagi. Gimana sih ya, Mas? Mau gimana pun, mereka kan keluargaku. Sekesel apapun, aku beneran kurang greget kalau belum bikin mereka sadar. Enggak apa aku keluar banyak uang, enggak apa-apa modal buat buka rumah makan malah habis buat urusin mereka. Daripada uang itu buat modal nikah si Angga sama Septi dulu, kan? Ya mending buat modal adik sama mamaku biar mereka mikir. Semoga setelah ini, mereka beneran bisa lebih baik. Arum menghela napas berat sambil tertunduk pasrah. Intinya kan, selagi bisa diselamatkan, enggak apa ibaratnya sekarang rugi bandar, yang penting kedepannya mereka enggak jadi parasit lagi. Daripada nasib mereka enggak beda dengan keluarga si Angga. Ibaratnya, apa yang aku bisa lakukan buat menyelamatkan mereka, dan mereka pun mau berubah, pasti aku lakukan. Mumpung aku belum nikah, dan mumpung aku masih bisa kerja, insya Allah rezeki pasti selalu ada. Biar adik sama mamaku juga mandiri. Aku beneran ingin mereka mandiri dengan caraku, biar aku juga bisa tenang. Aku enggak mau ngikutin cara Angga yang beneran sudah bikin semuanya hancur. Sekarang, aku juga enggak akan diam seperti dulu karena enggak semua orang, termasuk keluargaku mikir, diamnya aku ini ibarat karena aku enggak suka dengan cara mereka. Kalandra yang menyimak, berangsur mengangguk-angguk. Kedepannya, aku enggak akan menempati rumahku dan Bilqis lagi, ucapnya. Mendengar nama Bilqis disebut, Arum langsung gugup. Itu sih terserah Mas. Gimana nyamannya Mas? Aku yakin Mas akan melakukan yang terbaik. Tentu Kalandra tidak lupa, tanpa bujuk rayu Arum agar ia mengikhlaskan Bilqis, bisa jadi sampai detik ini, Kalandra masih yakin istri pertamanya itu masih hidup.
Rumah itu terbilang strategis. Menurut kamu, mending dijual buat modal rumah makan kamu. Apa kamu mau bikin rumah makan di situ saja? Ucap Kalandra. Di hadapannya, Arum langsung ia pergoki panik. Arum mengerjap beberapa kali sambil menghela napas cepat. Mas. Keluh Arum. Kalau rumah makannya di situ, posisinya masih sangat dekat dengan rumah orang tuaku. Nantinya setelah menikah, kita tinggal di rumah orang tuaku biar orang tuaku enggak kesepian. Apalagi kalian kan sama sudah kenal. Sudah dekat malahan. Mama sama bapakku pun mau bantu-bantu. Mengenai stok peternakan, sudah mulai disediakan. Mas. Gimana sih? Ya, ngomongnya. Gini loh, mau nikah sama kamu saja. Aku sudah dapat banyak fitnah sana, sini. Aku dibilang main dukun gara-gara Mas mau nikahin aku, ucap Arum yang terpaksa jujur. Apa kabar kalau aku sampai pakai rumah Mas dan Mbak Bilkis buat rumah makan? Aku mau nunggu saja, ngumpulin modal sendiri. Pasti bisa. Iya, aku percaya kamu bisa, tapi apa salahnya kalau aku juga bantu? Lagian, rumah itu sepenuhnya uang aku sama orang tua aku, walau awalnya memang niatnya untuk aku dan Bilkis. Namun karena sekarang Bilkis sudah enggak ada dan yang Bilkis butuhkan pun bukan rumah itu, melainkan doa terbaik kita, apa salahnya? Bahkan aku yakin, Bilkis pasti juga senang lihat kita. Dia pasti senang banget karena wanita seperti kamu yang aku pilih. Kalandra meyakinkan. Terus yang fitnah itu, paling ya sekelas Septi dan keluarganya, kan? Heran ya, mereka terkenal dengan keluarga paham agama. Mereka sudah haji dan terbiasa umroh. Jangan-jangan, mereka hajinya enggak mabur, tapi malah ngesot. Haji ngesot, batin Arum yang sudah cekikikan. Mohon maaf, Mas, itu maksud haji ngesot kayak apa? Ucapnya sengaja bertanya sekaligus bercanda. Ya kayak Septi dan keluarganya. Menjadikan agama sebagai kedok buat kepentingan pribadi dan dampaknya kena semua. Setelah Kalandra menjadi mengomel, ia kembali meminta Arum buat berpikir. Menjual rumah pribadinya untuk modal membangun rumah makan, atau langsung menjadikannya sebagai rumah makan. Tanpa bermaksud meragukan ketulusan Mas, nanti Mas tolong bahas ini saat ada orang tua Mas. Biar kita sama bahas, baiknya bagaimana. Jadi, aku beneran belum bisa kasih keputusan. Keputusanku nanti, dari hasil pembahasan kita bersama orang tua Mas. Ini kan terbilang sensitif kan, Mas? Jangan sampai karena ini, hubungan kita malah jadi enggak baik, yakin Arum. Kalandra menggeleng pelan sambil menatap Arum penuh keyakinan. Enggak gitu, Yang. Orang tuaku beneran enggak gitu dan kamu pun sudah tahu, kan? Arum mengangguk. Iya, Mas. Orang tua Mas beneran baik banget. Mereka beneran baik banget kayak Mas. Maksudku, biar sama-sama enak, untuk soal rumah Mas itu, kita bahasnya sambil duduk bareng. Diobrolin gimana baiknya. Tapi kamu mau, kan? Todong Kalandra memastikan, memperlakukan Arum penuh keseriusan. Arum langsung diam dan sampai lupa bernapas untuk beberapa saat. Sebab seperti yang baru saja ia katakan, kepastian yang Kalandra minta sekarang sangat sensitif. Kalau Mas dan orang tua Mas mendukung, aku mau. Karena Arum tidak mau, hubungannya dan Kalandra maupun orang tua Kalandra yang sudah sangat baik, menjadi kurang baik bahkan fatalnya rusak, gara-gara perkara rumah. Kalandra mengangguk. Orang tuaku pasti dukung. Aku lebih-lebih. Soalnya kalau harus nunggu kamu ngumpulin modal, ucapnya yang langsung ditahan oleh Arum. Enggak apa, Mas, lama. Yang penting semuanya baik-baik saja, yakin Arum. Bukan gitu, aku lihat kamu saja sudah capek banget. Kamu urus semuanya, lepas dari keluarga Angga. Kamu juga urus habisan keluarga kamu. Ya materi ya emosi, ini beneran menguras tenaga sama pikiran kamu, dan aku enggak mau ini terus berlanjut. Kedepannya pun, aku akan tetap bantu urus keluarga kamu, walau caraku mungkin akan tetap keras. Karena enggak beda dengan kamu, aku juga ingin, keluarga kamu mandiri. Aku ingin, keluarga kamu juga sukses atau minimalnya, mereka bisa hidup layak dan amit-amit jangan sampai kayak keluarga Angga, yakin Kalandra. Arum yang langsung diam kemudian menunduk, ia pergoki menangis. Bersambung dulu ya teman-teman.